kami ini sangat menyenangkan dan ini adalah brand Hyundai yang mana lebih well established di Indonesia dan sudah delivery mobilnya ya. 0 sampai 100 tuntas dalam waktu 4,7. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami Reza Rever. Di sebelah kami adalah mobil yang menurut kami cukup pantas banget untuk dilirik kalau kalian mencari mobil listrik yang fun to drive, menyenangkan, enak dilihat. Yes, ini dia Hyundai Ioniq 6 yang mana ini adalah yang varian all-wheel drive dan rival dari mobil-mobil ini seperti BYD Seal, saudara sendiri si EV6 itu memang menawarkan hal yang menarik. Tapi Ioniq 6 ini menurut kami berada dalam sweet spot yang cukup tepat. Since kami sudah membahas mobil ini ketika pertama kali meluncur, ketika pertama kali jalan kami pernah bawa dari mobil ini dari Jakarta hingga Bali gitu ya. Tapi belum pernah kami review secara tuntas, kelemahan seperti apa, kekurangan seperti apa. So kali ini kita akan bahas Hyundai Ioniq 6, kekurangannya, kelebihannya seperti apa. So ini dia CVT review Hyundai Ioniq 6. So ini dia Hyundai Ioniq 6, mobil sedan coupe EV berbasis platform dari eGMP dari Hyundai. Yes, Hyundai Motor Group itu punya platform namanya eGMP yang mana itu dibagi juga ke Kia, dibagi ke Genesis yang mana menjadi mobil-mobil dengan platform EV yang menurut kami sudah sangat disiapkan betul-betul. Yes, dia platformnya bisa dirubah menjadi sebuah hatchback, sebuah SUV, dan bahkan bisa menjadi sebuah crossover kecil gitu juga. Banyak banget dan seperti sedan EV ini. Ioniq 6 ini saudaranya banyak banget ya kalau kita bisa lihat seperti EV6 dan juga Ioniq 5 itu menjadi saudara dari mobil ini. Tapi kalau kami bisa bilang, kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya, mobil ini menawarkan sesuatu hal yang berbeda banget. Karena design wise, mobil ini keren banget. Yang mana itu menjadi sebuah kelebihan dari Ioniq 6 ini. Yes, design wise dari depan, samping, sampai pilar B lah at least. Ini gantengnya luar biasa, terutama yang warna putih seperti ini, kontras banget. Lampu depannya dengan parametriknya lampunya ya, parametrik dia yang tipikal Hyundai Ioniq ya, kotak-kotak seperti ini di bagian DRL-nya, lampu sennya, proyektornya, itu keren banget. Dan di bagian grill bawahnya yang keren sekali, ini bagus banget. Dan since dia juga adalah mobil EV, dia tidak memiliki lubang grill atau lubang pendinginan karena memang tidak terlalu membutuhkan sama sekali. Dia sudah punya pendinginan untuk paling baterainya saja dan itu sudah ada sisinya tersendiri, jadi tidak perlu ada grill sama sekali di depan. Dan ini desainnya memang berdasarkan konsep mereka yang menurut kami desainnya memang bagus sekali. Tapi menurut kami bagusnya tuh entah kenapa cuma sampai pilar B saja. Ini bagus banget ya, tarikan dari garis depan ke samping gini, wah gantengnya luar biasa. Tapi entah kenapa eksekusi dari pilar B ke C dan D itu kayak nggak tahu ya, mungkin agak sedikit awkward gitu ya. Mungkin dipaksakan untuk punya 4 pintu dan ada spoiler kecil di bagian belakangnya itu, jadi agak sedikit dipaksakan. Adanya velg yang desainnya kayak abstrak gitu ya, bagus banget dengan dual tone. Konfigurasinya sendiri dia di 245 40 R20, dia 20 inci, dia sudah all wheel drive, depan dan belakang bisa bergerak, bagus banget. Spionnya aja sennya dibikin kotak-kotak gini dengan kamera 360 yang di sini juga sebagai blind view monitor, itu salah satu teknologi canggihnya Hyundai ya gitu. Samping dimensinya itu di 4885 mm, wheelbase-nya 2950, memang mirip-mirip dengan Ioniq 5 karena secara basis dia mirip Ioniq 5. Dan surprisingly, departure angle, ground clearance, approaching angle dibandingkan dengan rival-rivalnya itu lumayan oke loh. Padahal ini bentuknya sedan coupe. Karena kami beberapa kali melewat mobil dengan jalanan yang agak patah gitu,
dia nggak mentok depannya. Dan bagian tengahnya juga lewat posisi tidur dia nggak mentok. Hyundai sepertinya sudah memikirkan betul-betul supaya mobil ini tidak terlalu ke bawah, padahal mobilnya adalah sebuah sedan coupe. Tapi memang ada sedikit disayangkan meskipun dia sedan coupe dan pintunya sudah flush handle gini ya, tapi belum frameless guys. Nah ini menurut kami ini desain flow-nya ya. Tapi nggak tahu mungkin apa yang pengen dicapai sama Hyundai itu kayak pengen dapat retro look-nya ala-ala Porsche karena memang head of designer Hyundai sekarang memang ambil dari Volkswagen Group waktu itu ya, buat Audi, Porsche juga segala macamnya. Dibikin ala Ioniq-nya tipikal kayak lampu titik-titiknya. Ini bahkan kalau malam hari menyambung ya, titik-titik semua, parametrik semua nih square gitu, bagus. Di spoilernya juga begini dengan spoiler bertingkat gitu ya. Bagus banget dan di bawahnya juga sudah ada diffuser yang memang sebenarnya tidak terlalu berfungsi untuk style aja lah sebenarnya menurut kami. Kalau menurut para civitas gimana? Iya nggak? Sama nggak seperti kami ketika di bagian belakang ini kayak kurang aja eksekusinya padahal dari depan sampai samping pilar B gitu at least itu bagus menurut kami. Pagi kalau warna putih gini kayak dari samping kayak dibelokin gini ya, angle drone shot kami nih, set. Nih sampai samping keren, pas ke belakang agak kurang. Terus komentar ya. Oke, kita lihat bagasinya. Pencetan bagasinya di sebelah tombol kamera di sini di bagian belakang. Dia juga keren banget dibikin kayak square gitu. Sudah port tailgate pastinya. Kapasitas bagasinya di 446 liter. Dia udah bisa menampung sebuah Stigolf karena lumayan lebar ke samping ya. Koper besar, koper sedang, koper kecil juga bisa mulai masuk ke dalam sini. Bagus. Dan kalau masih kurang, kalian juga masih bisa melipat tipikal mobil sedan tapi. Jadi di sini. Jadi dia nggak kayak EQS lah ya, yang mana sebenarnya dia sportback gitu, tarikan garisnya dari depan. Ini bener-bener proper sedan karena tarikannya masih dari samping kanan dan sini-sini. Gitu, jadi masih oke banget dan bisa dilipat rata lantai dengan tuas di bagian sini. Oke, ini dia baris kedua dari NX6. Kami sudah pernah bahas juga sih sebenarnya, cuma memang ada beberapa poin yang kami pengen bahas di belakang sini. Yaitu pertama, secara legroom wise sebenarnya mobil ini nggak ada masalah sama sekali, lega banget. Tinggi kami 175 cm, ini sekitar ada ke 15 jari. Ini posisi duduk kami ya 175 cm. Lega banget. Memang kalau tipikal mobil listrik kan wheelbase-nya pasti harus panjang-panjang. Cuma ada sedikit problem di mobil ini, yaitu adalah dia kerebahannya tidak bisa seperti layaknya adiknya, yaitu si Ioniq 5. Yang mana di Ioniq 5 kita bisa benar-benar kayak rebah banget di belakang. Kita bisa adjust benar-benar lega banget. Kayak bahkan Ioniq 5 kayak malah deserve harga yang lebih mahal karena kayak disupirin di belakang. Kayak disupirin mobil limousine gitu kan, karena bisa bener-bener lega banget, rebah banget gitu ya. Sedangkan di mobil ini fix, walaupun memang agak sedikit rebah tapi tergolong masih cukup tegak kalau menurut kami. Ini lean kerebahan dari joknya gitu ya, ini masih cukup tegak sih menurut kami. Jadi kalau untuk perjalanan jauh di belakang itu tidak preferable, tapi at least legroom sih lega banget dan sudah ada armrest di sini, armrestnya 2 cup holder. Yang menarik ya di belakang sini juga yang menjadi cukup baik itu adalah pada bagian door trimnya. Uniknya kalau di depan itu semua pengaturan power window dan segala macamnya itu dibikin full di tengah. Nah di mobil ini tuh belakangnya malah bisa dibikin di samping kanan kiri dan door trim. Kenapa nggak di depan dibikin seperti itu? Dan juga sudah ada untuk heated seatnya di belakang sini. Sedangkan kalau yang di bagian depan itu semuanya di tengah. Terus juga kalau mau nyalain heated seatnya atau cooling seatnya itu harus buka dari head unitnya dulu, which is ribet banget. Padahal saudaranya si EV6 semuanya juga sudah ada shortcut hingga bagian depan gitu. Tapi nggak apa-apa, at least di belakang sini masih ada. Tapi yang juga menjadi masalah buat kami lagi adalah penggunaan bahan material door trimnya sih. Ini bagian atas plastik keras, dia diberikan plastik bergaris seperti ini. Meskipun dia ada beberapa layer untuk penempatan tempat ya, seperti di bagian tengah sini ada satu kita bisa taruh. Di sini bisa taruh juga, atau di bagian bawah lagi nih kita bisa taruh juga, ada cup holder juga gitu. Dan power window semua juga sudah all auto, bagus. Lampunya juga sudah LED, LED-nya juga yang di diffuse, jadi feels-nya premium banget. Dan sudah ada AC di belakang sini, 2 USB-C socket, ruang kantong, dan V2L-nya ada di bawah sini. Dengan dia bisa sampai hingga 250 volt, jadi bisa mengecas gadget kalian atau mensuplai tenaga dari rumah kalian juga bisa di mobil ini. Jadi bagus banget, lumayan oke lah, lumayan fitur di belakang sini. Dan tambah lagi kalau untuk meningkatkan legroom bisa tinggal pencet aja di bagian sini. Dan surprisingly pencetannya lebih well layout, lebih gampang dimengerti dibandingkan dengan miliknya si Ioniq 5 ya. Ioniq 5 pas dipencet tuh tiba-tiba langsung zero gravity seat itu loh, langsung naik ke atas gitu. Sedangkan ini lebih mudah untuk hanya maju mundur saja dan recline saja.
Nah, ini dia bagian depannya. Di bagian depan desainnya ini kami malah lebih suka dibandingkan dengan Ioniq 5. Ioniq 5 kan pengen ke ala-ala retro-retroan, jadi banyak didominasi dengan warna putih. Sedangkan kalau ini bezelnya warna silver dengan layar insertnya dibuat warna hitam. Jadi lebih keren, rasanya lebih terasa elegan di dalam sini gitu ya. Dia tapi semuanya sisanya sih sama persis, seperti kayak layout speedometernya, tampilan-tampilan yang bisa dipantau seperti pada bagian speedometernya kita bisa ganti-ganti sesuai dengan mode berkendara juga bisa. Jadi kalau sport normal gitu segala macam bisa. Dibikin temanya warna putih juga bisa di sini. Dan sudah ada blind view monitor juga. Tire pressure monitoring, fuel energy consumption juga semuanya bisa di sini ya. Dipantau dari sini jadi banyak banget bisa kita lihat. Dan layar head unitnya dia juga bisa menampilkan banyak sekali. Dia sudah ada juga untuk entertainment segala macamnya, dan sudah medianya tuh bahkan dia juga sudah ada bisa menampilkan sound of nature. Sound of nature-nya tuh banyak banget ya. Seperti kita kayak Rainy Day, Lively Forest, On Shelling Ship, City at Dawn, itu banyak banget. Jadi kayak feel ambient light di dalam, misalnya kita kayak lagi di dalam forest atau kayak di dalam snow gitu juga bahkan bisa, Warm Fireplace. Jadi banyak banget ini pilihannya, dan kita bisa support juga Apple CarPlay dan Android Auto yang full size, tapi uniknya malah nggak bisa wireless. Kalau adik-adiknya seperti kayak kereta, terus Stargazer X, itu malah bisanya wireless doang. Yang kecil-kecil layar itu wireless doang. Tapi kalau yang gede-gede, layarnya nyambung kayak gini, itu malah wired doang. Jadi pakai kabel USB-A bahkan masih di sini. Jadi kalau kalian yang sudah pakai iPhone 14 ke atas yang dimana secara default itu dikasih sama Apple-nya gitu pakai udah USB-C colokan depannya, itu akan sangat ribet sekali. Apalagi kalau iPhone 15 yang USB-C to C gitu ya, agak ribet lagi nyari lagi A ke C-nya lagi gitu untuk connect karena nggak bisa. Tapi at least di sini ada wireless charging. Terus juga yang agak ganggu lagi ini. Di sini ada wireless charging dan sound systemnya juga sudah disupport dari Bose Premium Sound. Jadi dari Twitter sini, di bagian speaker grill di bagian besar sini. Dan jujur Bose-nya entah kenapa dibandingkan dengan Ioniq 5 ini jauh lebih berkualitas ya. Mungkin karena lebih besar speaker grillnya juga kali ya. Ini dari lights, ambient light, dan ini pengaturannya banyak banget. Ini bisa mau kita atur pengaturannya mau warna apapun, set custom color juga bisa, single color-nya. Nah, tuh banyak banget. Ada 64 warna. Jadi bisa sesuka-suka para civities untuk customize gitu. Lampu-lampunya sudah touch gini LED, terus juga sun visor dengan kaca, dan lampunya sudah LED, nggak kayak si Ioniq 5 lampunya masih bohlam yang bagian sini ya. Dan tapi ada yang sedikit kami pengen point out di sini, yaitu adalah reminder seatbelt untuk penumpang depan kiri. Gak cuma di Ioniq 5 kami kira karena dia CKD di downgrade supaya mendapatkan harga yang lebih terjangkau gitu ya. Tapi ternyata di Ioniq 6 juga sama guys. Ini kalian mau kecepatan berapapun, penumpang kalian nggak pakai seat belt, dilepas atau udah pasang terus dilepas, tidak akan ada warningnya sama sekali. Which is itu bahaya banget bagi orang yang kadang misalnya kayak orang tua kan kadang suka susah ya tambeng ya kalau dibilangin kalau pakai seat belt gitu ya. Nah itu nggak ada warning tuh, itu bahaya banget. Dan kadang misalnya orangnya lupa deh, let's say lupa aja deh gitu ya, kena ITLE atau juga nggak aman juga gitu untuk perjalanan jauh. Sayang banget ya ini nggak ada. Padahal adik-adiknya kayak misalnya Stargazer X, kereta, semua mobil-mobil Hyundai itu rata-rata ada. Tapi khusus yang Ioniq itu semuanya di downgrade. Nggak tahu kenapa. Untuk yang masuk ke Indonesia ya, at least ya, kami nggak tahu, belum pernah nyoba yang di luar. Tapi yang at least masuk ke Indonesia, penumpang depan tidak ada reminder seat belt sama sekali. Jadi mau kecepatan berapapun nggak berisik. Yes, kita berkendara bersama Ioniq 6. Waktu itu kami memang sudah pernah berkendara sangat jauh ya dengan mobil ini. Waktu itu membawa mobil ini dari Jakarta sampai Bali. Tapi yang benar-benar kami tes komprehensif dan kami cari sendiri kelebihannya dan kelemahannya baru sekarang. Pertama yang kami notice adalah posisi duduknya. Posisi duduk dari mobil ini enak, dia spot on, dia kayak sebuah sedan sport yang mana benar-benar bisa dibuat sangat rendah sekali, dan itu posisi preferable kami ya. Sebagai mungkin kami ada beberapa orang yang suka duduknya lebih tinggi kayak di ala kayak SUV gitu ya. Nah sedangkan di mobil ini tuh dia gak yang membuat kita kesannya tinggi banget, enggak, tapi dia pas dan mau di set paling rendah pun bisa gitu. Tapi ada sedikit catatan untuk kami, yaitu adalah teleskopiknya. Entah kenapa teleskopik dari mobil ini itu kurang mundur, bahkan kalau dibandingkan dengan Stargazer, secara teleskopiknya lebih panjang milik Stargazer. Jadi
mundurnya dari ujung dashboard sampai ke belakang sini itu tidak sejauh bahkan adiknya si Stargazer gitu. Ya agak lumayan jauh. Meski begitu, dengan bentuknya yang coupe ini, surprisingly visibilitas dari mobil ini masih oke banget. Jadi posisi duduknya meskipun bisa ke bawah dan nggak bener-bener enak nih setirnya karena kurang mundur dikit gitu, tapi visibilitas kacanya, dia nggak ada blind spot di pilar A sini yang mengganggu gitu. Biasanya kan mobil-mobil seperti ini agak ganggu gitu ya, blind A-nya. Dan meskipun mengupe bagian belakangnya, entah kenapa kacanya masih tetap cukup besar dan mengcover semua wilayah dari spion tengah ini. Jadi tetap masih bagus banget secara visibilitas gitu. Secara bandingan suspensi, kalau dibandingkan dengan adiknya yaitu si Ioniq 5 yang notabene sebuah SUV gitu ya, justru di mobil ini lebih stiff dibandingkan dengan Ioniq 5. Travel suspensinya lebih minim dibandingkan dengan Ioniq 5. Jadi ketika misalnya speed bump seperti ini, nah itu kerasa tuh. Dia bukan yang keras banget gitu ya. Hanya kayak seperti travel suspensinya dibuat lebih minim. Sometimes kalau untuk melewati jalanan atau lubang yang langsung menghajar lubang, agak ganggu. Lebih nyaman kesannya di Ioniq 5 gitu ya, untuk short journey. Karena memang Ioniq 5 kayak memberikan kayak ayunan gitu ya, enak banget, lembut. Tapi ketika kami pernah coba mobil Ioniq 5 dan juga Ioniq 6 ini untuk perjalanan jauh, kami justru lebih nyaman di Ioniq 6 ini. Kenapa? Karena goyangannya tidak terlalu signifikan. Jadi kalau misalnya speed bumps gini, nah karena dia transfer suspensi nggak terlalu jauh, jadi pantatnya nggak terlalu banyak ngebuang. Dan ketika kita belok kanan kiri gini, nggak terlalu banyak body roll. Since juga bentuk dari mobilnya sedan coupe ya, jadi pasti memang lebih slanted ke bawah, ke tanah gitu. Dan itu berdampak baik sekali. Soal handling, mobil ini kalau dibandingkan dengan saudara-saudaranya, wah jauh sih. Ini jauh lebih menyenangkan daripada saudara-saudara tersebut. Nih belok cepat seperti ini. Slanted banget, gak ada gejala body roll sama sekali kalau dibandingkan dengan Ioniq 5, EV6 yang memang bentuknya bukan sedan coupe ya. Mereka kan hatchback crossover, sedangkan kayak si EV6 lebih ke hatchbacknya gitu ya. Masih ada pantat agak membulatnya. Sedangkan ini pantat turun ke bawah sehingga aerodinamikanya jauh lebih baik. Dan in fact memang kami bandingkan nilai coefficient of drag-nya juga jauh lebih baik di Ioniq 6 ini. Jadi kalau berbelok seperti ini sih luar biasa sih. Tambah lagi varian ini adalah yang hadir ke Indonesia hanya yang all wheel drive saja dan rear wheel drive bias, sehingga meningkatkan handling yang sangat luar biasa sekali di mobil ini. Zigzag seperti ini, mobil yang ngikut banget, slanted, bener-bener kayak center of gravity-nya tuh jauh lebih tertanam ya kalau dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Jadi memang ini jauh lebih fun to drive, dan kalau untuk longer journey juga jauh lebih menyenangkan dibandingkan dengan saudara-saudaranya tersebut sekalipun gitu. Jadi wah ini enak banget sih. Paling kami ketika bersama mobil ini agak paling mengganggu adalah ketika kalian belum kebiasa, misalnya mau operasikan power window bagian kanan atau misalnya penumpang mau di bagian kiri, itu berasa banget agak sedikit sulit untuk menurunkan dan menaikkan power window-nya. Karena kita mesti terbiasa, karena semua kontrol dari power window-nya untuk di depan itu di tengah sini. Jadi kita tuh mesti lebih terbiasa lah untuk mencoba menaikkan dan menurunkan ini. Jadi kayak kadang kalau pakai tol gitu ya, udah tangan udah mau masuk pintu tol kayak nggak ada di kanan, ternyata di sini gitu. Nah, jadi baru kita adjust lagi. Tambah lagi memang mobil ini sangat rendah, jadi ketika kita mau nge-tap juga memang agak sedikit effort. Nah, itu tuh yang mesti dipikirkan sama para civitis. Ini kenapa semua di tengah? Ini kayak mobil-mobil 100 jutaan kayak espresso gitu, semua di tengah gitu. Mesti adjust lah badan kita untuk mencoba gini. Walaupun memang semua kacanya sudah pengaturannya all auto, tapi kenapa semuanya di tengah? Sedangkan kayak Ioniq 5 bisa kok dibuat di kanan dan di kiri gitu tanpa harus mengorbankan di sisi door trimnya. Ada yang hal cukup unik di Ioniq 6 ini ketika kita berkendara ya. Dia juga logonya menggunakan setirnya pakai logo Morse code untuk melambangkan ini H gitu ya, 4 titik gitu. Tapi ini dia dinamis, nggak kayak di Ioniq 6 yang Ioniq 5 yang ya udah steady aja gitu ya, cuma titik-titik 4. Kalau di sini kalian rubah mode berkendara aja dia berubah. Misalnya kalau eco tuh dia ada hijaunya, kalau normal tuh putih, kalau sport dia jadi warna merah, dan even kalau kita masukin gear depan D, drive, maju atau reverse. Nah, kalau reverse dia langsung otomatis warna merah. Nah, unik banget ya. Dan kalau maju dia otomatis berubah berwarna biru. Hal-hal yang sebenarnya cukup unik, sedikit attention to detail yang menurut kami ternyata ya menjadi pembeda lah ya, menjadi dibandingkan dengan si
Ioniq 5. Jadi kayak terasa lebih beda aja gitu. Dan yang lebih beda lagi, layout dari speedometer setirnya sebenarnya. Kenapa? Karena kalau di Ioniq 5 untuk pengaturan adaptive cruise control, untuk pengaturan menu tampilan speedometer, itu semuanya di tombol sebelah kanan. Sedangkan untuk yang tombol sebelah kiri ini sekarang untuk entertainment, volume segala macam itu di sebelah kiri. Karena kan secara layout memang kan ini entertainment sebelah kiri gitu ya. Ya wajar nih di Ioniq 5 menurut kami lebih wajar. Karena kan harusnya kiri itu yang untuk entertainment, kanan ya untuk yang bagian sini gitu untuk pengaturan dan segala macamnya. Nah ini kayak ketuker gitu ya. Mungkin karena Ioniq 6 itu terlalu dipersiapkan untuk setir kiri gitu ya. Kalau setir kiri baru make sense nih karena ini kan ini entertainment jadi sebelah kanan kan, sedangkan ini jadi speedometer sebelah kiri gitu. Sedangkan kalau di setir kanan seperti kita gini, ini agak aneh gitu ya. Nah, menjadi bentuk mobil sedan coupe dengan harga 1,2 miliar, apakah mobil ini cocok untuk menggunakan jasa pengemudi di belakang? Nah, langsung aja kita coba ya. Dengan legroom yang kami bilang sebelumnya, dia lega banget, dengan juga dia ya basisnya sedan gitu ya, wheelbase-nya panjang. Belakang sini sih enak sih, karena kelegaannya juga luar biasa, enak banget. Tapi memang ada sedikit problem yaitu pada tadi yang kami bilang, sandarannya ya. Menurut kami dia kurang rebah sedikit, agak sedikit tegak, dan nggak bisa di-adjust. Sedangkan kalau di Ioniq 5 kan bisa kita adjust. Dan suspensinya kalau lihat speed bumps bukan yang keras sih, cuma memang yang kami bilang itu travel suspensinya bukan yang banyak. Jadi untuk mengakomodir menghantam speed bump seperti ini tidak sebaik di Ioniq 5. Tapi kami pernah coba duduk di belakang cukup lama terus sampai ke Bali gitu ya. Itu kami rasa mobil ini jadi lebih less mual dibandingkan dengan si Ioniq 5 yang mana di Ioniq 5 kan ngayun banget tuh. Kalau nyelip-nyelip atau segala macam tuh rasanya kayak badan kegoyang-goyang gitu. Jadi kami sih lebih prefer di belakang sini dibandingkan dengan di Ioniq 5. Nah, bagaimana kalau misalnya kita berbelok lumayan kencang di belakang sini gitu ya. Dan tadi kami bilang kalau di depan dia kayak agak slanted gitu ya. Nah, jujur belakang sini tapi harus diakui berbeda dengan depan di mana dia body rollnya kayak ini banget, hampir kami nggak ngerasain gitu ya. Kalau di belakang sini dengan kecepatan berbelok yang sama, itu harus diakui lebih kerasa di belakang sini. Wajar kayak mungkin karena sejujurnya mobil ini agak lumayan tinggi nih untuk sebuah sedan coupe, ground clearance dan juga departure angle-nya gitu ya. Jadi bikin mobilnya ya agak ngangkat sedikit untuk kalau duduk di belakang. Tapi sisanya ketika gue duduk di depan sama sekali tidak terasa sama sekali. Jadi kalau untuk jadi posisi belakang sini agak sedikit ngangkang, tapi memang kalau dibandingkan Ioniq 5 sih, Ioniq 5 sudah jauh lebih ngangkang lagi. Nah, bagaimana dengan pengujian efisiensi dayanya? Yes, kami sudah bersama mobil ini sekitar seminggu lebih, dan total ketika kami ngambil, kami langsung minta untuk diisikan full sama si Hyundai-nya. Ketika dibikin 100% itu sekitar tulisan range-nya di 610 km. Tapi actualnya dengan kecepatan kami rata-rata, ya kami tiap hari ngantor, tempat kerjaan kami tes juga mobilnya, sempat keluar kota untuk mengetes suspensinya segala macamnya untuk mendapatkan data-data segala macam ya. Itu total kami berjalan sejauh hampir 472 km dan ya sekali pengecatan 100 km 100% kami mendapatkan 472 km. Jadi actualnya yang kami tes dengan 19 jam berkendara itu 472 km. Ya, masih cukup bagus di atas 450 km. Jadi masih ibaratnya kalau sekali pengecasan dalam pengetesan kami ya, itu bisa berjalan ibaratnya hampir udah sampai Semarang. Udah sampai kalau dari rumah kami biasanya udah sampai SPKLU Jatingaleh lah. Tapi yang menarik ya dari mobil ini, dia juga sudah memiliki sistem regenerative braking yang auto. Jadi kalau kita tekan lama yang bagian kanan, dia kan membuat jadi auto. Dia sebenarnya ada beberapa level ya. Kalau kita bikin biasa itu level 1, level 0, level 2, 1, 2, 3, dan max. Max itu kayak one pedal driving. Nah, tapi kalau kita bikinnya auto, dia akan auto adjust. Auto adjustnya gimana? Jadi kalau misalnya depannya kosong, dia akan bikin mobilnya sebenarnya geleser aja gitu untuk mendapatkan momentum berkendara. Tapi once mobilnya di depan tiba-tiba ada mobil, dia akan memakai radar yang dimiliki mobil ini dengan Hyundai Smart Sense yang dia miliki. Itu dia langsung ngerem. Beda banget nih pelayannya ketika misalnya kita lagi ada mobil di depannya dan ketika tidak ada mobil sama sekali. Jadi beda banget. Dan yang ngomongin soal, dan itu juga berdampak baik terhadap momentum berkendara dari mobil ini, bisa lebih jauh rasanya, dan juga berdampak baik karena memang mobilnya sudah punya Hyundai Smart Sense. Hyundai Smart Sense juga halus banget, dan film monitor, blind spot monitoring,
adaptive cruise control, bisa deket banget dengan depannya, lane keeping assist dan segala macamnya, lane following assist. Ini memang Hyundai masih yang terhalus di antara rival-rivalnya, masih belum ada yang ngalahin sih kalau kami bisa bilang ya, masih yang terbaik. Jadi ya kalau bisa dikatakan dibandingkan dengan rival-rivalnya, dia masih yang paling smooth, paling enak, paling canggih Hyundai Smart Sense tuh ya. Sayang memang di Ioniq 6 ini bedanya nggak terlalu signifikan, tapi fitur-fitur seperti remote parking start, seperti di remote assistance, remote parking assistance seperti dia ada di EV6 itu semua hilang. Jadi nggak bisa parkir sendiri, nggak bisa dengan mudahnya parkir sendiri, itu dia nggak ada di sini gitu. Sedangkan di EV6 nambah dikit ada. Apalagi juga dibandingkan dengan Ioniq 5 adiknya, dia belum ada Blue Link sama sekali. Sayang banget. Jadi nggak bisa pakai layar navigasi di sini untuk mengetahui di mana posisi charging. Jadi kita bergantung banget sama Apple CarPlay gitu. Oke, bagaimana dengan akselerasi dari mobil ini? Yes, mobil ini punya akselerasi yang cukup baik, tenaganya mirip dengan EV6 di 321 horsepower, torsi 605 Nm. Tapi kita lihat apakah dengan desain yang lebih aerodinamis ini bisa menghasilkan akselerasi yang lebih baik. Kami sudah punya alat pengukurannya. Kita ubah ke mode sport aja. Sudah. Injek gas dan rem dan gila sih tarikannya. Yes. Sudah 100, 100, 120, 140. 0 sampai 100 tuntas dalam waktu 4,73 detik. Wah. 4,73 detik. Wah, ini sih lebih kencang dibandingkan dengan EV6 yang mana sebenarnya secara figur motor listriknya semuanya kedua sama-sama AWD, sama-sama EV gitu ya, dan sama-sama platformnya sama, spesifikasinya sama, tapi ini menghasilkan akselerasi yang lebih baik. Wah, ini menarik banget sih. Ini karena mungkin aerodinamika dari mobil ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan EV6, sehingga bisa menghasilkan rasa berkendara yang juga lebih menyenangkan dan lebih fun, lebih akselerasi juga lebih baik, membelah angin juga lebih baik, sehingga akselerasi bisa lebih cepat sedikit dibandingkan dengan EV6. So, gimana kesimpulan dari Hyundai Ioniq 6 ini? Bisa disimpulkan bahwa mobil yang menurut kami ini sangat menyenangkan, dan ini adalah brand Hyundai yang mana lebih well established di Indonesia dan sudah delivery mobilnya ya. Meskipun memang sedikit lebih mahal, tapi menawarkan reliability, ride quality, dan juga ketenangan after sales yang lebih baik karena ini adalah brand Hyundai. Oke, CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian tertarik untuk meminang mobil ini, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.